Shalom, puji dan syukur kepada Bapa di surga. Oleh karena hanya perkenanannya saja, sehingga Zoom meeting pada malam ini boleh terlaksana. Dan terima kasih juga kepada Advent Ministry yang telah memfasilitasi Zoom meeting pada malam ini. Satu kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk boleh menyaksikan keyakinan saya tentang Sabat hari ke-7 menurut kitab suci, yaitu Sabat berdasarkan bulan baru, dan sekarang dikenal dengan Sabat lunar. Hampir 50 tahun saya menjadi anggota gereja Masehi Advent hari ke-7, dan saya percaya Sabat Sabtu adalah Sabat hari ke-7 menurut kitab suci. Dan pengajaran tentang Yesua disalib pada hari Jumat dan beristirahat dalam kubur hari Sabtu, bangkit pada hari Minggu, itu pun saya yakini adalah kebenaran yang tersurat dalam kitab suci. Tetapi ketika saya mengadakan penelitian khusus tentang Sabat hari ke-7 menurut kitab suci, dengan sumber penelitian adalah kitab suci dan tulisan Ellen G. White, kami mencari kebenaran sejati. Apakah dalam kitab suci siklus bulanan yang berlaku atau siklus mingguan? Satu hal yang saya tidak tahu, maka saya ingin mencari tahu. Saya berseru kepada Bapa di surga, sebagaimana Yeremia berseru di dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan aku akan memberitahukan kepadamu perkara-perkara besar yang kau tidak pahami dan yang kau tidak mengerti. Menyelidik berarti mencari sesuatu yang hilang. Sabat hari ke-7 menurut kitab suci adalah bagaikan mustika yang hilang, tetapi sekarang ditemukan kembali. Pengajaran Gereja Masehi Advent hari ke-7 tentang siklus mingguan 777 sejak penciptaan, itu artinya tanggal 7 adalah Sabat pertama, tanggal 14 Sabat kedua, tanggal 21 Sabat ketiga, dan 28 Sabat keempat pada bulan pertama. Sementara Sabat siklus bulanan berdasarkan bulan baru, Sabat pertama adalah tanggal 8, Sabat kedua adalah tanggal 15, Sabat ketiga tanggal 22, dan Sabat keempat adalah tanggal 29. Nah, sekarang kita akan meneliti, dan pada malam hari ini kita akan mengetahui mana yang alkitabiah, mana yang tersurat di dalam kitab suci. Kami mulai meneliti pada buku Keluaran ketika Israel meninggalkan Mesir. Keluaran 12 ayat 1 dan 2, Keluaran 13 ayat 4, firman Tuhan berkata bahwa bulan Abib adalah bulan pertama bagimu. Kemudian Keluaran 12 ayat 6, firman Elohim, pada hari ke-14 bulan ini, yaitu bulan Abib, jemaah menyembelih domba waktu senja dan oleskan darah domba pada kedua ambang pintu sebagai tanda penyelamatan. Dan itu adalah Paskah bagi Elohim. Bilangan 9 ayat 1 sampai 4. Paskah pada tahun kedua, bulan pertama di padang gurun Sinai. Israel merayakan Paskah pada waktu yang ditentukan, yaitu hari ke-14 bulan pertama pada waktu petang. Bilangan 9 ayat 10. Paskah susulan. Bila cemar atau dalam perjalanan,
tetap harus merayakan Paskah, yaitu pada bulan kedua, hari ke-14 pada waktu petang. Imamat 23 ayat 5. Pada bulan pertama, pada hari ke-14, waktu petang, Paskah bagi Elohim. Paskah adalah satu nubuatan yang menunjuk kepada Yesua, yang menunjuk kepada kematian Yesua. Nubuatan ini digenapkan dalam Yohanes 19 ayat 31. Hari itu adalah hari persiapan. Tanggal 14 Abib, Imamat 23 ayat 5 digenapkan 14 Nisan, hari persiapan, hari ke-6. Tanggal 15 Abib, Imamat 23 ayat 6 digenapkan 15 Nisan, yang ditulis oleh Yohanes 19 ayat 31 bahwa 15 Nisan adalah Sabat Agung. Mengapa disebut Sabat Agung? Karena dua peristiwa dirayakan dalam hari yang sama, yaitu 15 Nisan adalah Sabat tahunan bangsa Israel, roti tidak beragi, dan 15 Nisan adalah Sabat hari ke-7. Bukti Roh Nubuat, Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 419 dan 420. Bila akan ada satu waktu pemulihan segala sesuatu, Sabat waktu penciptaan adalah Sabat waktu Yesua beristirahat di dalam kubur. 15 Nisan Yesua beristirahat di dalam kubur, sama dengan hari ke-15 bulan pertama di Eden. 15 Nisan Sabat kedua bulan pertama, sama dengan hari ke-15 bulan pertama di Eden adalah Sabat kedua. Kerinduan Segala Zaman jilid 2 pasal 72 yang berjudul Getsemani. Hari Yesua beristirahat di dalam kubur adalah bulan purnama. Fenomena alam, bulan purnama, sejak penciptaan sampai sekarang, bulan purnama terjadi umur bulan 15 hari atau tanggal 15 dalam setiap bulan. Menurut kalender Abib Adar, siklus bulanan adalah Sabat hari ke-7 berdasarkan bulan baru. Ketetapan dan peraturan Elohim dalam Mazmur 81 ayat 4 dan 5. Tiup sangkakala pada bulan baru dan tiup sangkakala pada bulan purnama. Bulan baru tanggal 1 hari ibadah. Bulan purnama tanggal 15 adalah hari ibadah Sabat hari ke-7. Tulisan-tulisan permulaan halaman 20. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Tahun 31 sesudah Masehi, 3,5 tahun sesudah ia dibaptis, maka Tuhan kita disalibkan dengan satu pengorbanan, satu persembahan besar di Golgota. Berakhirlah sistem persembahan selama 4.000 tahun yang membayangkan anak domba Elohim. Bayangan telah menjadi kenyataan, dan segala korban sembelihan dan korban santapan sebagai sistem upacara telah berakhir. Sejarah Para Nabi jilid 1 halaman 69. Kepada Adam, persembahan yang pertama, korban pertama di Eden, merupakan satu upacara yang sangat menyayat hati. Apabila Adam menyembelih korban yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, maka Adam gemetar. Dia memikirkan karena dosanya, maka Yesua akan mati demi menebus dosa manusia. Kita cermati dua kutipan ini. Tulisan-tulisan permulaan halaman 20.
yang membuktikan dari korban pertama sampai peristiwa penyalipan genap 4.000 tahun. Untuk mencari kapan korban pertama yang dilakukan di Eden, kita hitung mundur 4.000 tahun. Maka kita temukan bahwa pada bulan pertama, hari ke-14, pada tahun 31 di Eden, maka Paskah pertama, korban pertama. Untuk menggenapi nubuatan pertama, Kejadian 3 ayat 15, janji penebusan. Ketetapan Paskah, hari ke-14, bulan pertama, waktu petang. Ketetapan ini berlaku untuk semua Paskah yang tertulis di dalam kitab suci. Yohanes 19 ayat 31 membuktikan hari itu adalah hari persiapan. Hari persiapan adalah hari ke-6. Paskah pertama di Eden sampai peristiwa penyalipan 14 Nisan tahun 31 sesudah Masehi, dalam waktu 4.000 tahun. Hari ke-14 bulan pertama di Eden sampai 14 Nisan tahun 31 adalah hari ke-6 dan hari persiapan. Yohanes 19 ayat 31 dan Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 419-420. Sabat Yesua dalam kubur sama dengan sabat waktu penciptaan. 15 Nisan Yesua dalam kubur adalah hari ke-15 di Eden, sabat kedua, sabat hari ke-7 kedua. Roh Nubuat dan kitab suci membuktikan sabat hari ke-7 menurut kitab suci adalah berdasarkan bulan baru yang ditentukan oleh kalender Abib Nisan Adar, siklus bulanan. Satu-satunya kalender yang berlaku dalam kitab suci. Peristiwa Sinai membuktikan sabat dalam Keluaran 20 ayat 8 adalah sabat hari ke-7 berdasarkan bulan baru yang ditentukan oleh kalender Abib Adar, siklus bulanan. Keluaran 20 ayat 8 diturunkan di Sinai bersama dengan bilangan 10 ayat 10, bersama dengan bilangan 28 ayat 11 sampai 15, bersama dengan Imamat pasal 23 yang menuliskan kalender Abib Adar, siklus bulanan. Eden adalah miniatur surga. Tertulis dalam Suara Hati Nurani halaman 152. Kemenangan Akhir halaman 454 menuliskan hukum Elohim yang ada di dalam tempat kudus di surga adalah aslinya yang agung, dan 10 hukum yang diturunkan di Sinai merupakan salinan dari 10 dari hukum Elohim yang ada di surga. Itu artinya sabat di surga sama dengan sabat di Sinai, sama dengan sabat di Taman Eden, sama dengan sabat waktu Yesua hidup atas dunia ini sampai saat ini, dan sampai di dunia baru sabatnya sama, yaitu sabat hari ke-7 berdasarkan bulan baru. Dari bulan baru ke bulan baru, dari sabat ke sabat, sebagaimana dituliskan di dalam Yesaya 66 ayat 23. Kemenangan Akhir halaman 626. Elohim memiliki satu umat yang mempertahankan kitab suci, dan hanya kitab suci sebagai dasar semua doktrin dan semua pembaharuan. Siklus mingguan telah dibuktikan oleh kitab suci tidak pernah berlaku di dalam kitab suci. Dan hari ini kita akan buktikan. Saya sudah membuktikannya. Menurut kitab suci dan Roh Nubuat, tidak ada kalender siklus mingguan yang berlaku di dalam kitab suci.